Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, murid SDN Kandangan 2 yang saya cintai? Semoga kalian selalu diberi kesehatan di rumah, termasuk juga Pak Hadi dan Pak Tri, guru olahraga kalian di SDN Kandangan 2 ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi PJOK renang gaya bebas. Gimana sih? Jadi Pak Hadi berharap kalian nanti kalau pergi ke kolam renang bisa mempraktekannya. Oke. Yang pertama, apa sih yang harus kita kuasai agar kita bisa berenang dengan cara yang baik? Renang gaya bebas gimana Pak caranya Pak? Apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu? Yang pertama, kalian harus bisa yang namanya gerakan meluncur. Gerakan meluncur seperti apa Pak? Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian kita belajar tentang gerakan tungkai, gerakan lengan, bagaimana cara pengambilan napasnya, dan rangkaian gerak gaya bebas, dan etika ketika kalian di kolam renang. Sebelum lebih lanjut, ada tujuan pembelajaran yang Pak Hadi harapkan ketika kalian sudah melihat video pembelajaran ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan gerak meluncur, gerak tungkai kaki, gerak lengan dalam renang gaya bebas. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan cara pengambilan nafas dalam renang gaya bebas. Ketiga, kalian dapat menjelaskan dasar-dasar keselamatan di air. Keempat, kalian mampu mempraktekkan gerakan meluncur, gerakan tungkai kaki, gerakan lengan ketika kalian berenang gaya bebas. Yang kelima, kalian mampu mempraktekkan cara pengambilan nafas dalam renang gaya bebas. Dan terakhir, kalian dapat mempraktekkan dasar-dasar keselamatan di air. Oke, kita masuk ke tahap pembelajaran yang pertama. Dimulai dari gerakan meluncur. Bagaimana gerakan meluncur? Perhatikan contoh gambar di samping. Tuh, ya. Kaki menempel pada dinding kolam, salah satu kaki. Sikap awal kita bisa dengan sikap berdiri tegak di tepi kolam. Badan ketika meluncur, badan dibungkukkan ke depan. Kedua tangan dijulurkan lurus ke depan. Pandangan tertuju pada air kolam. Dan kemudian tolakan kaki pada dinding kolam hingga meluncur. Meluncur pun itu ada dua, ya. Itu contoh yang digambar, contoh meluncur dengan tolakan kaki satu. Tapi kalian bisa meluncur menggunakan juga dengan tolakan kaki dua. Meluncur sendiri itu ada dua macam. Bisa meluncur tanpa alat dan meluncur tanpa menggunakan alat. Ini saat meluncur kedua lengan, badan dan kaki lurus sejajar permukaan air. Ini contoh meluncur yang tanpa alat. Kalau dengan alat bagaimana? Hampir sama semua gerakannya, tetapi ditambahi dengan apa? Kalian berpegangan pada papan pelampung atau contoh, kalian perhatikan video berikut ya.
Yang pertama pada video ini adalah contoh gerakan meluncur dengan tolakan kedua kaki. Ini video yang pertama, ini contoh tolakan pada video kedua kaki. Nah, ya, lurus mengapung santai saja ya, biarkan badan mengapung di air. Nah, gak usah tegang. Sedangkan contoh video yang kedua ini adalah contoh tolakan dengan satu kaki. Nah, Pak, mana yang benar? Dua-duanya benar kok, gak ada yang salah ya. Dua-duanya benar, gak ada yang salah ya. Nah, ini yang dimaksud Pak Adi tadi, meluncur dengan alat bantu atau bantuan alat. Ini sekedar contoh dari papan pelampung yang ada. Nah, berikutnya kita belajar gerakan tungkai pada renang gaya bebas. Masukkan ke kolam renang dengan kedalaman setinggi dada. Berpegangan pada dinding kolam atau papan pelampung untuk belajar gerakan tungkai. Nah, saat tangan berpegangan dengan lengan posisi lurus, badan telungkup. Ini hanya contoh tahapan kita belajar berlatih tungkai di kolam renang. Nah, sebelum kalian berlatih di kolam renang, kalian juga bisa berlatih renang gaya bebas di rumah kok. Caranya gimana? Dengan bantuan alat. Lihat video berikut. Kita juga bisa berlatih dengan media menggantung di atas meja ya. Posisi kaki itu harus menggantung di atas meja seperti gerakan video berikut. Perhatikan gerakan kakinya ya, dia tidak terlalu naik. Nah, sumber gerakan pada kaki itu terletak dari ujung pangkal paha, bukan hanya di tumit. Jadi sumber gerakan berasal dari pangkal paha ya. Jadi bukan hanya gerakan menendang saja. Nah ya, Pak, gak ada Pak meja di rumah yang seperti itu. Nah, lakukan di lantai juga bisa kok. Seperti ini contohnya. Berlatih kaki renang gaya bebas di darat. Perhatikan bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian bisa melakukan seperti gerakan seperti video ini. Nah, ini kebetulan pakai karet agar gerakan kaki tidak terlalu naik ya. Kalau tidak ada karet tidak ada masalah, tetapi ini tujuannya untuk mengurangi kesalahan pada saat berenang. Ya. Nah, kalau yang berikutnya ini, ketika kalian berada di kolam, bisa melakukan bentuk latihan ini yang tadi dimaksud Pak Hadi. Tahap awal kita bisa berlatih kaki dengan berpegangan pada pinggir kolam. Ini kebetulan contohnya kakinya diberi karet ya. Tapi kalaupun tidak punya gak apa-apa. Nah, udah ya. Berikutnya, kalau sudah bisa melakukan gerakan tungkai seperti itu, kalian bisa berlatih seperti video berikut menggunakan media pelampung. Salah satu bentuk latihan kaki menggunakan media pelampung ya. Untuk contoh video yang ada ini kakinya diberi karet ya, tapi kalian gak ada karet pun gak ada masalah. Tujuan pemberian karet pada kaki agar mengurangi kesalahan pada gerakan kaki. Jadi kaki tidak sampai naik atau keluar tinggi dari atas kolam. Nah, ini bisa dilakukan sendiri, mempraktekkan
di awal saat kalian berlatih renang gaya bebas menggunakan media pelampung ya. Usahakan kepala tetap berada di atas ya. Kalaupun masuk ada masalah ya, tapi kalau sudah bisa di atas seperti ini berarti kalian sudah bisa melakukan gerakan kaki gaya bebas dengan benar. Caranya gimana, Pak? Oh, ternyata kalau sudah bisa seperti ini berarti sudah bisa berjalan. Next. Tadi kita belajar meluncur sudah bisa, belajar gerak tungkai sudah bisa. Berikut adalah kita masuk pada belajar gerak lengan pada renang gaya bebas. Caranya, kedua lengan diluruskan ke depan sejajar permukaan air. Tarik lengan kiri ke bawah terus ditarik sampai ke belakang. Angkat lengan kiri keluar dari permukaan air dan ayunkan tangan kiri ke depan. Sebaliknya, ketika tangan kiri ditarik, berarti yang tangan kanan, lengan kanan berada di depan. Gerakannya sama, yang kanan bergantian dengan tangan kiri ya. Oke, perhatikan, fokus pada tangan sayang ya. Nah, nih. Kita fokus pada tangan. Gerakannya berayun, ditarik, hop. Ya. Seperti itu. Gerakannya mengayun. Ya. Kita lanjut. Pengambilan nafas pada renang gaya dada, renang gaya bebas. Caranya seperti apa? Nah, miringkan kepala ke kanan atau ke kiri. Pengambilan nafas dilakukan pada akhir gerakan menarik atau pull. Ya, kuncinya ketika mengambil nafas pada saat gerakan menarik. Nah, sebagian mulut atau seluruhnya harus berada di atas permukaan air. Saran Pak Hadi keseluruhan, karena kalau sebagian biasanya air cenderung masuk ke mulut kita. Kemudian masukkan kepala ke dalam air, kemudian hembuskan nafas melalui mulut. Udara dikeluarkan sedikit demi sedikit sebagai bentuk pengaturan nafas. Perhatikan hingga keluar semua mulutnya. Ya. Jadi airnya tidak ada yang masuk. Kalau sudah, kalian bisa berpasangan atau minta kalau ke kolam renang lagi sama ayah, ayahnya suruh pegang ya, tolong dipegang ya. Nah, caranya gini latihannya. Perhatikan, ini adalah salah satu bentuk latihan pengambilan nafas dengan bantuan teman atau berpasangan ya. Kakinya dipegang, yang ini berlatih menggunakan tangan lengannya. Ini salah satu bentuk latihan pengambilan nafas pada renang gaya bebas. Berikutnya ya, kalian bisa berlatih dengan menggunakan media alat plastik. Salah satu bentuk latihan pernafasan ya, cara mengambil nafas di renang gaya bebas. Perhatikan, mulut harus sampai naik, tapi telinga sebelah kanan harus tetap nempel kalau mengambil nafas ke arah kiri. Nah, kalau ini ambil nafasnya ke arah kanan, berarti telinga kiri nempel di lengan. Luruskan lengannya. Nah, ini yang contoh yang ini kepalanya terlalu tinggi naiknya ya, yang itu. Nah, ini bagus. Yang ini bagus, contoh pengambilan nafasnya lebih baik ya. Salah satu lengannya bisa diletakkan di samping badan boleh.
bervariasi lah, boleh dua-duanya ditutup atau salah satu yang ini lengan sebelah kanannya yang ditaruh di belakang nempel tanpa melakukan gerakan apapun ya. Nah, kalau sudah semua, sudah diajarin semua, mulai dari meluncur, kita belajar tungkai, lengan, cara nambah nafasnya, baru kita masuk pada rangkaian latihan gerakan lengan dan tungkai pada renang gaya bebas ya. Seperti apa? Nah, gerakan latihannya awal kita berlatih gunakan dulu media pelampung ya. Untuk awal secara keseluruhan dalam renang gaya bebas, kalian bisa melakukan latihan keseluruhan dengan bantuan pelampung seperti video ini ya. Perhatikan, jadi contoh di video berikut merupakan untuk latihan keseluruhan renang gaya bebas dengan bantuan alat. Jadi kalau kalian di awal berlatih dari nol, maka kalian bisa menggunakan media pelampung seperti contoh di video ini sebagai alat bantu kalian. Nah, nanti kalau sudah menguasai tekniknya mulai dari kaki, tangan, dan pengambilan nafasnya sudah bisa, kalian bisa mencobanya tanpa pelampung. Kalau belum bisa, masih merasa tenggelam terus, atau ketika mencoba mengambil nafas sering keminum, kalian bisa berlatih dengan bantuan pelampung seperti berikut. Oke, next, nih aturan yang berlaku di kolam renang. Wis, tak anggap sudah bisa semua. Nanti tahapannya seperti itu, yakin Pak Hadi bisa. Ya, tapi ketika di kolam renang ada aturan yang harus berlaku. Apa? Usahakan selalu melakukan pemanasan terlebih dahulu agar terhindar dari cedera ataupun kram ya. Setelah pemanasan bisa duduk di tepi kolam dulu, masukkan kedua kakinya, basahi tubuh kalian dengan air kolam secara pelan-pelan ya, agar suhu tubuh dan suhu air di kolam kalian bisa menyesuaikan tubuhnya ya. Nih, yang ketiga, hindari berlari-lari di pinggir kolam. Kalau di kolam renang hindari ya, sekali lagi hindari berlari-lari di pinggir kolam. Karena pasti apa? Di kolam itu pasti licin, nah, ya. Dan kalau lagi sakit, punya penyakit menular, jangan berenang dulu, di rumah saja, ya. Terakhir, gunakan pakaian renang ketika berlatih renang, termasuk kacamata renang, ya. Kalau nggak ada kacamata, matanya bisa iritasi nanti, ya. Kemudian ada juga etika di kolam renang. Kalau di kolam renang punya sampah, taruh di tempat sampah. Ya. Pakaian gantinya disimpan di tempatnya yang tidak disediakan. Kalau tidak pengen hilang. Terakhir, tidak mengotori air kolam. Pak, mengotori air kolam pakai apa? Bisa makan di pinggir kolam. Yo, itu nggak boleh. Makan minum di pinggir kolam nggak boleh. Kemudian kalau lagi mau buang air kecil, sebaiknya naik dari atas kolam ke toilet ya, jangan sampai mengotori air kolam. Kalau itu kamu lakukan, bisa gatal-gatal nanti ya. Jelas ya anak-anak ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran renang gaya bebas hari ini. Kita sudah selesai. Pak diakhiri, tapi sebelum itu jangan lupa ya di subscribe channelnya Pak Hadi, biar kalian punya apa, kalau Pak Hadi lagi mengupload video-video pembelajaran yang baru tentang PJOK,
kalian bisa orang pertama yang mengetahuinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJOK.